Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Teguh Luhuring Budi. Dalam kesempatan ini, saya ingin menceritakan pengalaman beberapa santri yang sempat menanyakan kepada saya. Saya di sini sudah tinggal kurang lebih 9 bulan di salah satu pesantren di eh, apa ya di dusun Cibarengkok, kelurahan Pengasinan, kecamatan Gunung Sindur. Sudah sekitar 9 bulan saya tinggal di pesantren bersama keluarga, anak dan istri. Anak saya satu, umur 22 bulan, kurang 2 bulan lagi 2 tahun. Jadi kami bertiga beserta seluruh barang-barang kita tinggal di pesantren, dan kita disediakan tempat tinggal sama pesantren berupa kamar 3,3 3 kali 3 meter. Ya sudah, kita tinggal bertiga di sana, pakaian, barang-barang semua yang masuk ke sana seperti itu. Di kamar 3,3 seperti itu. Kita tinggal di sana di pesantren. Beberapa santri itu sempat bertanya, Ustadz, kenapa sih ambil S3 segala? Itu yang ngomong itu kalau cuma 3 orang kelihatannya lebih. Selama 9 bulan saya berkhidmat, mengabdi, berdedikasi di pesantren ini, itu lebih. Ya, saya berpikir begini, orang itu punya kecenderungan masing-masing. Ada yang hobi dengan Vespa, ada yang hobi dengan burung, ada yang hobi dengan gardening, apa ya, berkebun, macam-macam. Demikian juga saya. Jadi pertanyaan dari santri, kenapa sih harus studi sampai S3 segala? Ya karena memang kecenderungannya berbeda. Saya pribadi lebih senang untuk belajar di formal seperti itu. Saya bukan nggak mau untuk mondok lagi seperti itu, enggak, bukan seperti itu. Cuma ya memang saya lebih nyaman di lingkungan yang formal seperti itu. Dan alasan pertama ya. Alasan keduanya, saya senang berkumpul dengan para cendekia yang ahli pada bidang spesifik tertentu, bidang spesifik ya. Jadi tidak semua bidang dia bisa menguasai, bidang ini, bidang ini, tidak. Tapi saya senang berkumpul dengan para prof, para cendekia yang mereka semua itu ahli secara spesifik di bidang tertentu, bidang apa, bidang apa, bidang apa, bidang apa. Nah, saya senang seperti itu, sehingga itu secara tidak sadar membentuk karakter saya dalam hal budaya akademik seperti itu. Saya misalnya juga, saya senang melihat mimik prof-prof tertentu ketika menghadapi satu masalah dalam naskah. Bagaimana mimiknya, bagaimana caranya dia berbicara, cara beliau untuk mengungkapkan gagasan, cara beliau duduk, ekspresinya. Nah, saya senang melihat hal-hal yang seperti itu. Sampai pada saya senang untuk kepo, mencari tahu prof ini kira-kira karyanya apa saja, tulisannya apa aja, sudah berapa puluh, sudah berapa ratus di tingkat nasional maupun internasional bahkan seperti itu. Jadi saya senang seperti itu. Saya cari, saya jadi benar-benar serius itu. Jadi ada dosen-dosen saya yang saya senang, misalnya, kok prof ini kelihatannya nyambung dengan perasaan saya. Saya langsung searching di laptop, menelusuri apa saja karya-karya dari para prof-prof ini, karya-karya penelitian tentunya, yang berskala nasional maupun yang berskala internasional. Nah, kemudian setelah saya dapatkan, saya cari, saya download, setelah download saya baca seperti itu. Nah, ini yang susah seperti itu. Ini yang susah dicari di luar pendidikan formal. Jadi kalau misalnya saya disuruh untuk kursus seperti itu, ya senang-senang saja, tapi nggak sesenang
kuliah langsung, karena kalau kuliah langsung itu saya bertemu dengan orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing, jadi spesifik ya, nggak menguasai langsung banyak gitu, bisa bisa menguasai ini itu, usul fik dikuasai, hadis dikuasai, apa dikuasai, ulumul Quran dikuasai, tidak, tapi memang spesifik di bidang-bidang tertentu, dan itu dibuktikan dengan tesis atau disertasinya yang mengupas tentang bidang yang spesifik itu sendiri. Setelah selesai doktoralnya, mereka menulis berbagai penelitian yang dipublikasikan di jurnal ya spesifik di bidang itu saja, seperti itu. Jadi saya nyaman dengan orang-orang, dengan cendekiawan-cendekiawan, guru-guru, prof-prof yang seperti ini. Yang pertama itu karena secara subjektif ya saya senang di formil, yang kedua itu secara budaya akademik saya senang bergaul dengan para prof-prof seperti itu, dan yang ketiga secara suasana akademik atau atmosfer akademik yang tidak saya temukan di tempat lain, misalnya seperti di kursusan seperti itu, atau di pelatihan selama 2 minggu gitu, atau kursusan. Saya pernah juga loh ikut pelatihan falak, itu pernah saya selama 2 bulan ya. Cuma saya nggak ngikutin dari awal, dari pembahasan usulinya ya, saya langsung ngikutin ke fisikanya, fisika astronomi. Di sana ada beberapa cabang keilmuan di sana itu, mulai dari usul, terus habis itu matematika astronomi, fisika astronomi, sampai geo apa gitu. Jadi kajiannya uh, cukup komprehensif. Saya ngikuti di mulai pertemuan keberapa ya, ke 9 kalau nggak salah, itu 9 atau ke 10 gitu. Cuma karena dari awal nggak mengikuti, akhirnya saya nggak bisa menguasai, nggak bisa memahami ya, baru sekitar 5 kali pertemuan, habis itu saya nggak mengikuti lagi. Jadi saya pernah juga ikut pelatihan-pelatihan seperti apa, beberapa jenis pelatihan. Cuma saya merasa nggak nyaman karena apa? Itu terbatas, waktunya terbatas dan terlalu singkat seperti itu. Berbeda dengan misalnya di jenjang yang lebih formal, di jenjang yang lebih formal kita bisa leluasa. Bahkan ketika kita punya chemistry dengan prof tertentu, kita menginginkan, kita WA, prof saya ingin bertemu, ya prof tersebut akan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Misalnya beliau lagi ada di luar kota, jam 9 lagi ada di luar kota, jam 11 dia sudah ke bandara untuk pulang ke tempat daerahnya hanya untuk bertemu pada mahasiswanya, luar biasa, melalui pesawat. Ya, ini kalau kita sudah punya chemistry seperti ini ya, ya baiklah seperti itu. Jadi memang budaya akademik yang didasari dengan kesamaan frekuensi, perasaan dan pikiran serta gagasan itu juga bisa melahirkan semacam silaturahim yang magnetik gitu ya, sangat magnetis ya, seperti itu. Di sisi lain budaya akademik atau atmosfer akademik yang saya maksud pada alasan yang ketiga ini adalah saya bisa belajar dari rekan-rekan gitu. Jadi kita tidak hanya belajar dari para prof, tapi dari rekan-rekan juga. Bagaimana dulu saya itu belajar dari Dr. Irawan. Saya pernah ngobrol sama Dr. Irawan. Duk, ini teman, beliau waktu itu belum jadi dokter, masih mahasiswa S3. Duk, ini saya sudah 2 minggu kok stuck, belum selesai paragraf ini. Saya bertanya pada beliau karena memang beliau punya kemampuan analytical thinking yang tinggi. Ya, beliau menjawab, saya aja pernah menghadapi beberapa paragraf yang saya buat, di mana setiap paragrafnya nggak selesai dalam waktu 2 bulan. Satu paragraf nggak selesai dalam waktu 2 bulan. Jadi ya ya gimana ya? Ya terkadang kita memang ketika menghadapi masalah yang cukup pelik, masalah akademik yang cukup pelik dalam paper yang kita siapkan tersebut, kita perlu mencari referensi sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sekedar melihat tapi ya dibaca seperti itu.
dari berbagai literatur berbahasa Arab, literatur berbahasa Inggris, literatur berbahasa Indonesia. Kalau saya belum bisa bahasa bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Mandarin belum bisa. Jadi ya Arab, Inggris bisa tapi tidak dengan bukan belum dengan kemampuan yang advance sebenarnya itu belum, tapi ya kita mengerti lah ketika kita baca ya kita paham lah maksudnya seperti maksudnya seperti ini seperti itu. Jadi ya hmm, lebih baik uh, dikerjakan saja terus saja Mas Teguh, itu nasihat dari Pak Irawan, Pak Dokter Irawan. Ya sudah saya kerjakan dan alhamdulillah selesai misalnya paragraf tersebut. Wah, ketika menyelesaikan satu paragraf yang bagi kita sangat susah, sangat rumit, sangat jelimet karena kita berupaya untuk mencari angle, mencari apa namanya research gap. Kemudian kita masuk ke dalam lakuna atau ruang kosong tersebut dalam bentuk kontribusi pemikiran dan juga kontribusi teoritis, kontribusi akademik yang dibuktikan dengan selesainya satu paragraf itu misalnya seperti itu. Terus rasanya itu plong, bahagia seperti itu. Dan bahkan terkadang muncul juga pernyataan sombong. Kalau paragraf ini gue berani di diajak ngopi. Tapi kalau paragraf yang itu gue belum berani karena belum halus, belum renyah, belum nikmat, belum gurih dan belum selesai. Masih kurang sekitar 2 sampai 3 kalimat lagi nih. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang paragraf ini nih gampang. Gue siap untuk diajak ngobrol sama siapapun. Nah, misalnya terkadang muncul perasaan seperti itu. Tapi ya memang harus diyakini bahwasannya menulis juga seperti itu dan saya mengalami. Jadi sebelum saya ngambil doctoral degree saya sudah menulis riset saya sekitar beberapa bulan, itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu saya sudah menulis. Dan dalam menulis riset saya mengalami betul ketika membuat paragraf pertama itu saya menulis paragraf pertama itu 3 bulan lebih, bahkan 3 bulan. Itu bukan karena apa, karena memang yang dibaca banyak, harus banyak membaca. Jadi untuk merumuskan gagasan-gagasan yang sifatnya ilmiah, teoritis, dan kebaruan, saya membutuhkan baca banyak seperti itu dari berbagai sumber. Jadi wajar kalau paragraf pertama saya itu 3 bulan. Jadi saya sekarang lagi membuat proposal nih, saya semester 2 buat proposal penelitian disertasi ini ya. Saya belum menyelesaikan keseluruhan subbab, belum. Baru subbab latar belakang masalah penelitian. Itu pun baru sekitar 5 sampai 6 paragraf seperti itu. Dari 5 sampai 6 paragraf itu ada yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan, 2 bulan per paragrafnya. Ada yang dalam waktu 1 minggu, ada yang 2-3 minggu seperti itu. Ini real seperti itu. Karena ya sebagian orang mengatakan disertasi itu adalah magnum opus. Magnum opus itu adalah karya besar sebagaimana para ilmuwan barat di berbagai bidangnya. Dia lahir, magnum opus pertamanya lahir justru dari disertasinya seperti itu. Ya, ini ada benarnya juga seperti itu. Jadi saya berusaha untuk serius betul, nggak mau asal-asalan menulis, nggak mau asal-asalan membuat kalimat. Saya ingin membuat kalimat di mana kalimat-kalimat itu memiliki daya uh, daya pemantik sehingga orang yang membaca emosi, marah, senang, jengkel, bahagia. Dalam arti pembaca di sini adalah pembaca akademik ya, bukan pembaca apa. Jadi saya pinginnya seperti itu. Gimana caranya kalimat yang dibuat itu benar-benar berbobot. Jangan asal membuat kalimat, jangan asal copy paste dari tulisan orang lain. Nah, jangan. Dalam dunia akademik copy paste atau plagiarisme itu adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Misalnya kalau di dalam Islam itu apa ya? Dosa besar itu misalnya membunuh atau berzina atau kafir misalnya seperti itu. Ya, dalam dunia akademik dosa besar yang nggak bisa dimaafkan itu adalah copy paste, plagiarisme.
eh, mencatut tulisan orang tanpa menyebutkan sumbernya seperti itu. Nah, itu tidak baik seperti itu. Ya, itu kita perlu belajar untuk nulis ilmiah itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa seperti itu. Kemarin waktu mata kuliah di pertemuan ketiga kalau nggak saya lah dengan Pak Direktur Prof. Asep Saifuddin Jahar, orang Sunda dia. Eh, Waktunya itu Pak, saya nggak mau menyebutkan namanya ya, Pak A, inisialnya A. Pak A itu untuk presentasi, tapi Pak A belum datang seperti itu. Sementara Prof. Asep sudah menunggu. Siapa ini? Mana? Kemudian saya menawarkan diri. Prof, kalau misalnya diperkenankan, bagaimana saya maju, tapi saya nggak selesai, belum selesai, baru beberapa paragraf saja di latar belakang. Ya silahkan maju. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, sempat dibaca sama Prof pakai slide, dan juga pakai slide PowerPoint-nya, dan juga bukan PowerPoint, pakai Microsoft Word, file Microsoft Word, ditampilkan di layar LCD proyektor, dibaca, terus habis itu dapat apresiasi sama beliau. Ya ini sudah tepat, jadi SLR. Jadi membuat seluruh bagian di dalam disertasi itu harus SLR, sistematik, bukan SLR ya, harus novelty seperti itu. Dan dalam subbab latar belakang penelitian tidak harus ditambahin, tidak hanya novelty tapi harus SLR, Systematic Literature Review. Jadi harus berdasarkan uraian-uraian penelitian-penelitian, tulisan-tulisan terdahulu yang relevan dengan bidang kita, dengan tema yang kita tulis seperti itu. Harus ada gitu. Jadi isi di latar belakang pun tidak monoton hanya pada kita menjelaskan ini. Itu kan terlalu deskriptif seperti itu. Kalau seperti itu apa bedanya dengan pidato gitu, atau misalnya khutbah Jumat kayak gitu? Ya tidak. Derajat ilmiah lebih tinggi pada tulisan-tulisan disertasi seperti ini. Jadi diminta untuk berusaha satu paragraf itu kita bisa mengawinkan beberapa konsep, dua teori seperti itu. Harus dikawinkan dengan cara apa? Membenturkan pandangan tokoh satu dengan tokoh kedua. Kita benturkan. Misalnya tokoh satu itu lahir dari kalimat yang ketiga. Nanti tokoh kedua itu berusaha untuk kontraproduktif, atau misalnya berusaha untuk menyanggah, dan dia kita hadirkan di kalimat keempat. Kemudian kalimat kelima, kita mempertajam perbedaan, disparitas antara kedua pandangan tersebut. Nah, kalimat keenam, kita memberikan tawaran alternatif bahwasanya di balik disparitas yang tinggi terdapat kesamaan seperti itu, titik temu, meeting, titik temunya. Terus di kalimat ketujuh, kemudian kita menegaskan bahwasannya ada tawaran konsep baru yang dihadirkan oleh penulis atau peneliti, dalam hal ini misalnya saya seperti itu, terkait dengan literature review, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, Ad-Dirasat As-Sabiqah yang muncul di kalimat ketiga dan keempat itu. Nah, kita menyampaikan itu di kalimat ketujuh, dan kalimat ketujuh itu harus merupakan bagian yang lebih lebih mikro, lebih kecil cakupannya dibanding kalimat pertama. Karena kalimat pertama adalah kalimat main paragraf ya, al-faqruh ar-raisiyah kurang lebih seperti itu. Jadi jadi seperti itu arahan yang dari Prof. Asep Saifuddin Jahar. Jadi setiap paragraf, antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya harus kohesi, korelasinya ada, terus habis itu harus logis, terus habis itu kalimat-kalimatnya yang ada di dalam paragraf itu harus menunjukkan nuansa akademik yang tinggi, nuansa penelitian yang tinggi, dan diupayakan untuk
bukan diupayakan dan diharuskan untuk tidak copy paste atau plagiarisme dan menghadirkan banyak data. Jadi satu halaman itu kalau di SPS itu ada doktrin 5 data. Yang dimaksud 5 data itu bukan 5 referensi, 5 masodir, 5 maroji itu bukan. Tapi yang dimaksud adalah 5 data itu istilah tertentu, nama kota, nama seseorang, atau referensi. Jadi referensi salah satu bagian yang dimaksud dari data seperti itu. Jadi ya itu kalau bisa dalam tulisan kita jangan cuma 5 data, kita harus bisa memberikan standar tinggi untuk diri kita sendiri. Kalau standar pada orang lain ya kita patuhi aturan kelembagaan misalnya 5 data. Tapi kalau untuk diri sendiri kalau bisa jangan 5 data, bisa 10, 15, 20 data. Jadi satu halaman adalah 20 data misalnya seperti itu. Data itu terdiri dari yang pertama nama istilah-istilah tertentu di bidang-bidang tertentu, ada bidang psikologinya, bidang komunikasinya, bidang filologinya, bidang apa, tapi memiliki tingkat relevansi dengan tema penelitian atau tema disertasi kita. Terus habis itu yang kedua nama tokoh-tokoh tertentu yang bersinggungan dengan tema-tema penelitian kita. Terus habis itu nama tempat, terus nama terus habis itu nama tempat, terus bisa saja nama peristiwa. Terus habis itu yang terakhir itu footnote. Jadi ada 20 data dan 20 data itu ada dalam kategori 5 hal ini misalnya. Jadi ya memang harus sangat 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 padat seperti itu. Jangan sampai nggak padat. Jangan sampai tulisannya terlalu deskriptif, terlalu menjelaskan, terlalu monoton. Ya harus seperti itu. Apa bedanya dengan ceramah? Apa bedanya dengan pidato? Seperti itu. Ya tidaklah. Kita sedang berhadapan pada masyarakat akademik. Masyarakat akademik yang dimaksud adalah pembaca. Pembaca yang dimaksud adalah pembaca yang concern terhadap karya-karya ilmiah, dan karya-karya ilmiah itu salah satunya adalah kita seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri, oh segmen saya, pendengar saya, pembaca saya, audiens saya, penonton saya adalah orang-orang yang sudah berisi gelasnya dalam bidang ini. Maka saya harus bisa menempatkan diri dengan membahasakan tulisan saya secara terukur seperti itu. Demikian mungkin ini dari saya, sama seperti di awal, kanal ini ya membahas tentang keluarga, tentang dunia akademik, tentang kemasyarakatan, dan juga keagamaan. Jadi ini hal-hal yang membosankan secara umum bagi netizen seperti itu, membosankan. Nah, dengan kebosanan yang ada, saya berharap untuk tidak ada yang like maupun mensubscribe, karena biasanya hal-hal yang seperti ini hanya disukai oleh segelintir orang saja yang ingin saling bertukar pikiran. Bagaimana sih dinamika ketika perkuliahan di doktoral seperti yang barusan saya sampaikan. Ke depan saya akan menyampaikan dinamika lainnya, misalnya terkait dengan makalah mata kuliah tertentu bagaimana, kemudian doktrin penulisannya bagaimana, seperti itu. Nanti akan ya saya sampaikan, dan masih tetap pada pandangan saya bahwasanya kanal-kanal seperti ini sedikit peminat. Oleh karena itu tidak perlu untuk ditonton, tidak perlu untuk di like, dan tidak perlu untuk di subscribe. Demikian. Assalamualaikum.